Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa'i, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku umat muslim patutlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikannya kita hamba yang beriman kepadanya. Karena sungguh menjadi seorang muslim merupakan satu keistimewaan tersendiri di antara makhluk-makhluk Allah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummah. Kalian semua menjadi sebaik-baik umat. Jadi kita semua umatnya Nabi Muhammad SAW ini di Al-Quran dipuji oleh Allah sebagai khaira ummah, yaitu umat yang terbaik. Allah saja bangga dengan umat muslim, maka kita selaku umat muslim haruslah jauh lebih bangga dengan itu semua. Kemudian Nabi SAW pun menjelaskan di dalam sabdanya, kita umat muslim, umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis Rasul bersabda, nahnul akhirun, kata Nabi, kita semua ini adalah umat akhir zaman. Al-awwaluna yaumal qiyamah. Tapi nanti di hari kiamat kita ini umat terdepan. Kata Rasul di dalam hadis riwayat Muslim ini, beliau melanjutkan, nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Kita semua nanti adalah orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Secara urutan kita umat terakhir, tapi nanti di akhirat masuk surganya duluan daripada umat-umat yang lain. Maka patutlah kita berbangga dan bergembira serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang tiada tara. Sampai detik ini kita dijadikan sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa berusaha agar keimanan ini, agama Islam yang sedang kita anut ini terus melekat di dalam jiwa kita sampai ruh meninggalkan jasadnya. Sebagaimana wasiat Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai kalian bertakwalah kepada Allah, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian semua wafat, janganlah kalian semua mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian sebagai orang-orang yang berislam. Hadirin dimati Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup agama Islam hanya sekedar status tertulis di dalam KTP. Namun agama Islam perlu dibuktikan. Kalaulah kita beriman, maka kata para ulama, yang namanya iman itu adalah iqrarun bil lisan. Harus diucapkan di dalam lisannya, bangga kita menjadi seorang muslim. Kemudian tasdiqun fil qalb, diyakini di dalam hati bahwa benar-benar kita ini menyembah kepada Allah, bahwa benar-benar kita bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa amalun bil jawarih. Kemudian keimanan tersebut dibuktikan dengan perbuatan. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannah. Kasih kabar gembira kepada mereka yang amanu, beriman, hatinya meyakini bahwa Allah adalah zat yang disembah, tidak ada sekutu baginya. Nabi Muhammad adalah nabi utusannya. Wa basyiril ladzina amanu, itu beriman. Cukup beriman saja? Tidak. Wa amilus sholihat, tapi dibuktikan dengan melaksanakan amalan-amalan soleh. Anna lahum jannat, maka bagi mereka kelak surga, tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir banyak sungai-sungai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, titik poin pada pembicaraan kita, nasihat kita pada kali ini adalah untuk tidak berhenti beramal soleh. Kalaulah kita rela untuk melelahkan diri kita demi untuk membahagiakan keluarga kita secara materi dunia,
berangkat pagi, pulang sore, bahkan ada yang lanjut malam, bahkan ada yang sampai pagi lagi, rela begadang untuk menghadirkan kebahagiaan bagi keluarga, maka kita pun harus rela berlelah-lelah, berletih-letih untuk kebahagiaan kita kelak di akhirat nanti melalui amal-amal soleh. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk kurang lebih 7 hari menjalankan ibadah bulan puasa. Dan malam hari ini kita akan melaksanakan sholat tarawih yang ke-8. Mungkin ada di antara kita yang sudah merasa lelah. Mungkin ada di antara kita ada yang sudah merasa capek. Namun hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus selalu kita ingat bahwa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menjalankan, mendirikan qiyam pada bulan Ramadan ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini mungkin bosan bagi kita didengar, namun harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk senantiasa bersemangat, berlelah-lelah, berletih-letih di dalam menjalankan amalan soleh. Tidak lain tidak bukan untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah ridho terhadap hambanya, maka pasti Allah akan curahkan kebahagiaan bukan hanya di dunia saja, namun sampai di akhirat nanti. Dan yang kita harapkan adalah kebahagiaan di akhirat nanti. Walau mungkin ada di antara kita yang merasa sudah luar biasa dalam beramal soleh, namun ya Allah, hidupnya kok masih gini-gini aja. Hadirin dirahmati Allah, ketahuilah bahwa kebahagiaan yang kita rasakan di dunia ini semua sifatnya sementara. Pasti kita akan tinggalkan, maka janganlah menyerah. Maka janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat pesan Rasul bahwa man asbaha, siapa yang ketika paginya aminan fi syurbihi, aman dia dalam lindungannya, di dalam tempat tinggalnya, mu'afan fi jasadihi, sehat jasadnya, wa indahu qutu yaumihi, dan pada hari itu dia punya bahan makan untuk dimakan, maka annama hizat lahu dunya bihadza firiha, maka seolah-olah dunia berada di dalam genggaman tangannya. Pada hari itu dia aman dari bahaya. Kemudian pada hari itu juga dia memiliki bahan makanan untuk dimakan, kemudian sehat badannya, bukan untuk besok, tetapi hari itu, kata Rasul, maka seakan-akan dunia berada di dalam genggamannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita semua saling menasehati, saling memotivasi, saling mengajak keluarga kita untuk jangan berlelah-lelah dalam menjalankan amal soleh. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang kelak diistiqomahkan di dalam amal soleh, dan kelak ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap kita, Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap keluarga kita, anak dan istri kita, sehingga kita semua nanti kelak dapat berkumpul kembali, bermuajahah, bergembira ria di surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada kesengsaraan, tidak ada penderitaan, tidak akan adanya tangisan, kegelisahan dan juga kesengsaraan. Di surganya Allah Subhanahu wa taala tidak ada duanya selain kegembiraan dan kebahagiaan. Pesan dari takmir tadi tidak boleh dari 7 menit, namun sekarang sudah lebih dari 7 menit. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga yang sedikit ini dapat menasehati diri ini dan juga para jamaah sekalian untuk senantiasa jangan lelah meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu ma tasma'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.